Assalamualaikum, welcome back di ruang kosong ini. Masih bersama cawan kosong yang siap membahas tentang hal-hal positif dan mengangkat tema pesan positif. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya jika kamu berkenan dan nyalain notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Yuk kita mulai. Kesabaran bukan hanya soal menahan emosi ya teman-teman, tetapi juga tentang mengubah cara berpikir dan merespon situasi dengan lebih tenang. Semakin sering kita melatihnya dalam situasi kecil, semakin kita mudah menerapkannya dalam tantangan yang lebih besar ya. Gimana kamu menyiasati ketika kamu sedang emosi? Masih gampang terpancing emosi? Gimana cara menjadi sosok penyabar? Apakah bisa? Bisa, harus dilatih. Semuanya perlu latihan dan jam terbang yang tinggi ya. Latih terus ya. Jika kita merasa gampang terpancing emosi dan ingin menjadi lebih penyabar ya, ada kiat-kiatnya yang kita harus coba dengan cara latih teknik pernafasan ya teman-teman. Ini sangat membantu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya. Saat mulai merasa emosi ya, kita coba menarik nafas dalam-dalam. Tahan beberapa detik lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali sampai merasa lebih tenang. Teman-teman bisa coba terapkan ketika sedang emosi ya. Kemudian kita bisa juga dengan cara beri jeda ya. Kita beri jeda dulu sebelum merespon ya, sebelum bereaksi terhadap sesuatu ya yang membuat kita kesel ya, yang membuat kita uring-uringan ya. Coba hitung dulu sampai 10 ya, dalam hati tapi ya, jangan dihitung 1, 2 gitu, nggak lucu nanti ya. Dalam hati ya, atau tinggalkan situasi sejenak ya, dijeda, pokoknya jangan langsung nyeplos gitu ya. Ini membuat kita menghindari reaksi impulsif ya. Reaksi impulsif itu ya kayak reaksi yang tidak bagus, karena dalam keadaan emosi ya, kalau kita langsung nyeletuk ya jadinya ya nggak bagus ya. Kemudian kita ubah pola pikir ya. Kita ubah pola pikir ya. Daripada melihat situasi dari sudut pandang yang negatif, coba deh pahami alasan dibalik tindakan orang yang mungkin sedang membuat kita sebel ya, yang sedang nyebelin menurut kita ya. Mungkin mereka tidak berniat buruk ya, hanya kurang memahami perasaan kita ya. Kita pokoknya positif aja ya, ubah. Jadi kita perlu mengubah pola pikir dari sudut pandang kita yang awalnya negatif, kita ubah menjadi positif. Oh, barangkali dia tidak tahu gitu. Oh, barangkali dia tidak paham gitu ya. Kemudian kita bisa terapkan juga latihan kesabaran ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak bersabar ya. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti ya, tidak marah saat menunggu antrian yang panjang ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari ini banyak ngantri ya, ngantri apapun itu ya. Atau menghadapi kemacetan lalu lintas keseharian kita. Sebelum kita beraktivitas di jalan, selalu kita dihadapkan dengan kemacetan lalu lintas yang padat ya. Kesabaran adalah keterampilan ya teman-teman, keterampilan yang bisa dilatih ya. Itulah kesabaran, semuanya bisa dilatih, tidak ada yang tidak bisa. Sabar orang yang awalnya emosi, jika terus-menerus melatih diri akan bisa menjadi sabar dengan cara mengelola ya emosi itu, dikelola supaya bisa lebih bersadar dan lebih sabar ya. Kemudian jaga pola hidup sehat ya.
kurang tidur, stres, dan pola makan buruk bisa membuat kita lebih mudah marah tentunya ya. Pastikan kita itu cukup istirahat ya, makan sehat dan olahraga agar emosi kita menjadi stabil. Semua itu sangat berkaitan dan berhubungan, makanya terapkan pola hidup sehat ya. Kemudian sangat penting belajar ya, belajar, sekali lagi belajar memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Ini sangat penting. Menyimpan kemarahan itu hanya akan membebani diri sendiri. Percayalah, belajar memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain itu semena-mena terhadap kita. Tidak seperti itu, tetapi lebih ke membebaskan diri dari emosi negatif ya. Kita lebih mencintai diri kita ya, makanya kita memaafkan itu bukan untuk dia ya, tapi untuk diri kita sendiri. Orang yang memiliki sifat humoris belum tentu tidak memiliki sifat pemarah ya, atau tidak mudah emosi ya. Tapi sifat humoris ini gunakan humor untuk meredakan emosi ya. Kadang melihat situasi dari sisi humor bisa membantu menenangkan hati ya. Tertawa itu bisa mengurangi ketegangan dan membantu lebih santai ya. Teman-teman jangan terkecoh dengan suara-suara berisik di studio saya ya. Studio saya sekaligus tempat usaha, jadi di pusat kota dan tempatnya pinggir jalan ya. Teman-teman tidak perlu bereaksi dengan suara-suara kendaraan yang lalu lalang ya, mohon dimaklumi aja ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian berlatih meditasi atau yang disebut mindfulness ya. Di video yang lain saya pernah bahas tentang mindfulness atau berlatih meditasi ini ya. Meditasi atau mindfulness itu apa sih? Membantu meningkatkan kesadaran diri dan membuat kita lebih tenang dalam menghadapi situasi sulit ya. Teman-teman sering deh berlatih ini. Kalau belum tahu, coba cari tahu dan kemudian boleh dicoba. Sangat membantu orang-orang yang selalu emosi ya, yang emosinya tinggi ya. Kemudian perlu juga untuk selalu mengevaluasi diri secara berkala ya. Setiap kali berhasil mengendalikan emosi, beri apresiasi ya pada diri sendiri ya. Kita mesti bangga dengan pencapaian itu, karena tidak gampang ya, tidak mudah ya bagi seseorang yang belum terlatih, tentunya tidak mudah ya. Jika masih sering terpancing terhadap emosi-emosi ya, evaluasi itu terus kita terapkan aja, terus kita terapkan ya. Kesabaran itu bukan sesuatu yang instan, tetapi bisa dilatih sedikit demi sedikit ya. Semakin sering kita berlatih, semakin mudah mengendalikan emosi dalam berbagai situasi ya teman-teman. Jadi semangat aja dan terus berlatih, pokoknya terus berlatih. Jangan terpancing lagi dengan emosi-emosi ya. Dijeda dulu, kemudian ubah pola pikir yang awalnya kita berpikiran selalu negatif, diubah pola pikirnya menjadi positif. Barangkali orang yang tengah membuat kita tidak nyaman atau sebel itu tidak tahu ya, seperti itu ya teman-teman. Semoga membantu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Izinkan saya undur diri. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.